Jokowi Effect itu akan benar-benar berefek ketika seluruh sumber daya itu difokuskan untuk memenangkan perhelatan itu. Kalau dilepas, itu kayaknya enggak deh. Ini adalah pemilu yang paling fenomenal ya sepanjang reformasi. Karena itu tadi nepotisme terlihat, walaupun MK menyatakan tidak ada nepotisme. Itu Sontoloyo itu MK itu. Tapi kalau orang Jawa bilang cetho welo-welo. Ada satu hal dia yang menarik adalah gini. Kenapa Ganjar dicalonkan? Salah satunya adalah dia surveinya tertinggi. Pada saat itu ya, 2022 ya. Pokoknya sebelum 2022 lah, ya kan? Iya. Dia baru disalib oleh Prabowo itu 2022 pertengahan ke atas lah, ya kan? Iya. Nah, ketika ada tanda-tanda Jokowi sudah mau melipir ke Prabowo, maka disitulah Prabowo yang menjadi nomor 1. Iya. Dan tiba-tiba lembaga survei yang so-called kredibel ini kan, wah, macam-macam lah. Iya. Mengatakan itu ya, Burhanuddin Muhtadi, kemudian Denny J.A, kemudian siapa-siapa mengatakan dia, ya kan, apalagi Kodari kan. Saya kok jadi fenomena ini kayak heran kok, begitu mudahnya lembaga survei atau survei itu kok bolak-balik, yang darinya jadi nomor 1 jadi nomor 3. Bahkan di sini saya Hasan Nasbi pernah ngomong di sini, 6 bulan terakhir katanya sudah fix, nggak pernah berubah, Ganjar selalu nomor 1 dia bilang. Ya waktu itu baru 2022 awal atau 2021 ya. Iya. Tapi maksud saya kok cepat sekali changeable seperti itu. Apakah iya ya? Kalau saya dukung di Joko, misalnya saya dukung si X, tiba-tiba si X langsung nomor 1. Apakah kan ini tidak ada grand design-nya? Gimana? Sepertinya ini kita bicara soal Jokowi Effect ya. Iya. Jokowi Effect itu akan benar-benar berefek ketika seluruh sumber daya itu difokuskan untuk memenangkan perhelatan itu. Kalau dilepas, itu kayaknya enggak deh. Enggak. Termasuk di awalnya di lembaga survei artinya. Jadi itu termasuk salah satu lini juga. Lembaga survei itu sebenarnya yang terdaftar di Persepi ya. Kan ada yang lembaga survei yang belum terdaftar di Persepi. Iya, yang di Persepi itu memenangkan dia semua. Yang tidak memenangkan kan cuma Saiful Mujani aja. Memenangkan juga sebenarnya. Terakhir memenangkan ya? Iya, memenangkan. Cuma tidak sesophisticated itu angkanya. Oh, angkanya tidak gila-gilaan. Angkanya itu masih di bawah 50%. 49. 50 point something gitu. Enggak, sebenarnya yang lebih luar biasa Oktober itu baru 38 angka dia, 34 bahkan Kodari, 34, 38 baru. Enggak pernah mencapai 50%. Tapi beberapa hari menjelang pencoblosan sudah dikatakan 50-an% sudah oleh Denny J.A pertama kali. Gitu. Iya. Jadi memang ini adalah pemilu yang paling fenomenal ya sepanjang reformasi. Karena itu tadi nepotisme terlihat. Walaupun MK menyatakan tidak ada nepotisme. Itu Sontoloyo itu MK itu. Tapi kalau orang Jawa bilang cetho welo-welo. Cetho welo-welo. Cetho welo-welo atau welo-welo? Welo. Cetho welo-welo. Cetho welo-welo. Bahwa itu terlihat sekali gitu. Tapi kan akhirnya ya kita berikan
semangatlah kepada pemenang gitu ya, supaya nanti bekerja dengan lebih baik. Dengan tantangan yang besar loh ini sekarang, perekonomian lagi buruk. Oke, tapi begini deh ya. Kita bicara objektif ya. Kadang-kadang sih gini, saya tuh sering sekali dikritik orang ya. Wah, saya ini benci sama Jokowi, tidak suka. Enggak ada. Ini enggak ada urusan benci dan tidak benci. Urusan negara ini urusan objektif aja. Kita ini, kalau saya kan, kalau misalnya dari sisi saya ingin demokrasi selamat. Gak ada demokrasi ngadukan ke Barreskrim Polri tiba-tiba ditangkap, itu kan demokrasi Sontoloyo namanya. Bener. Itu satu. Dan itu korbannya banyak tuh. Banyak. Ada orang ngelis ya. Saya bisa kasih contoh misalnya korban bagaimana korban Jokowi di dalam masa pemerintahannya, dia memenjarakan orang. Nanti orang akan bilang, wah itu bukan Jokowi. Udahlah, kita kan bukan anak kecil ya kan, kita paham lah yang begitu-begitu ya. Tapi abang nggak pernah kena kasus undang-undang ITE ya? Oh, saya berapa kali diadukan orang. Oh, oke. Terakhir Polda DIY yang memanggil-manggil saya, tapi bukan undang-undang ITE sebenarnya yang paling kejam. Undang-undang 1/1946. Undang-undang tentang peraturan pidana yang kemudian diubah, dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam sebelum atau setelah pemungutan suara. Nah, coba bayangkan ya, ini pada masa eranya Jokowi, ini korban-korbannya ini paling tidak ada bisa 20 orang nih yang tercatat nih. Baru tercatat yang enggak ini. Contoh ya, Kiflan Zen, Sunarko, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Edi Mulyadi, Gus Nur, Roy Suryo, Sobri Lubis, kemudian Maman FPI ini, Ustadz Haris FPI, Ali FPI, Idrus FPI, Dedi Doradong, siapa ini? Munarman, kemudian Rahmawati, Bunda Mary, Khairul Amri, Hatta Taliwang, Ahanif Alatas, kemudian Habib Bahar, kemudian siapa lagi? Yang dari Habil Marati. Coba bayangkan, ada puluhan orang yang di penjara hanya karena berbeda pendapat. Egy Sujana, Liu Sungkarisma dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang saya jaga. Saya menganggap bahwa pemerintah yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat itu nggak bisa kita justifikasi. Itu satu. Oke, itu one story. Nah, another story adalah apa concern Didi misalnya dalam kalau mau melihat keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi yang bisa menjadi perdebatan bagi kita. Let's say ekonomi misalnya. Kan saya juga baca-baca kan fundamental ekonomi kita di era pemerintahan Jokowi ini kan tidak seindah yang diomongkan orang. Bahkan sekarang ini pusing Sri Mulyani. Bagaimana mengatur keuangan negara dengan utang yang luar biasa kan. Bayar bunga utangnya aja udah berapa miliar sendiri kan. Berapa ratus miliar sendiri. Lalu apa? Misalnya infrastruktur dampaknya bagi perekonomian masyarakat kan belum terasa kan. Gitu. Kalau kelas menengah memang menikmati. Saya kalau pulang ke Palembang pakai jalan tol udah seneng kan. Tetapi kalau kita bicara multiplier effect ekonominya, sejauh mana itu mensejahterakan rakyat? Kan itu pertanyaannya kan. Nah ini kan utang tambah banyak misalnya. Utang luar negeri itu 8.000 ya kan. 8.000 triliun. Kemudian utang BUMN 5.000 triliun. Kewajiban makanya kata Misbahun itu kita utang kewajiban pemerintah itu sudah 20.000 triliun, itu which is sama dengan PDB-nya. Nah itu kan nggak sehat ekonomi karena katanya yang sehat tuh maksimal 40% dari PDB kewajiban itu. Jadi apa gitu? Jadi wah itu selalu yang ditunjuk infrastruktur gitu. Padahal kan bukan itu. Korupsi contoh misalnya. Itu poin kita ketika ditinggalkan SBY 34 skor kita. Setelah 10 tahun 34 lagi. Nggak berubah ya? Nggak berubah. Jadi Jokowi pernah menaikkan skor itu sampai 40. Turun ke 37, naik ke 38, terjun bebas jadi 34 lagi. Dan 2 tahun terakhir 34. Padahal SBY menaikkan skor korupsi itu dari 20 ke 34, which is naik 14 poin kan. Jokowi dari 34 ke 34 lagi. Nggak berubah berarti. Nggak berubah. Lalu indeks kebebasan misalnya. Kebebasan Freedom House mengatakan kita bukan lagi negara demokrasi, tapi partly demokrasi, partly free. Jadi separuh aja bebasnya. Nah, saya kan bertanya apa setelah 9 tahun ini kita sebenarnya
negara yang maju atau negara makin mundur, regresif. Pak Jim Lee misalnya yang objektif mengatakan demokrasi kita regresif, mundur. Walaupun Pak Jim Lee melipir sedikit ke Prabowo, tapi dia objektif ketika di Melbourne. Nah, sebagai orang yang hampir 10 tahun mengendorse Pak Jokowi, apa kelebihan benefitnya Pak Jokowi sebagai pemimpin kita ya? Iya. Saya kan bingung gitu Bang jadinya. Refli ingat nggak program Nawacita kita yang 2014 itu jadi jargon utama kampanye Pak Jokowi? Iya. Revolusi mental kan? Iya. Revolusi mentalnya itu ada terrealisasi nggak sekarang? Mental kita tambah gak karu-karuan. Justru itu yang saya tanyakan, dan saya berani terus terang. Terakhir kali saya dipanggil ke istana itu 2016. Jadi ada pakar-pakar hukum dipanggil setelah saya berhenti sebagai staf khusus sampai 2016 sebelum saya mengkritik Presiden Jokowi masih dipanggil. Alexander Lee itu masih lah ngundang itu pun bukan ngundang khusus, ngundang rame-rame. Jadi ada 20 pakar hukum. Begitu saya ngomong, saya bilang yang membedakan Pak Presiden dengan yang lainnya adalah tagline revolusi mental, saya bilang. Tapi nggak jelas ukurannya, saya bilang. Iya. Revolusi mental itu kalau kita bikin program itu harus measurable, kan begitu, harus terukur. Apa ukuran revolusi mental? Yang sederhana misalnya, apakah kita suka ngantri misalnya, apakah kita buang sampah tidak sembarangan lagi? Kan enggak. Apakah korupsi misalnya turun gitu? Jadi dua hal yang saya mention, revolusi mental dan pemberantasan korupsi. Saya bilang pada waktu itu, Bapak yang harus memimpin langsung pemberantasan korupsi. Tapi Bapak butuh instrumen penegak hukum kan? Cuma penegak hukum kita ini dari 101 yang korup, saya bilang kan. Wah, alhamdulillah setelah itu nggak pernah diundang lagi. jadi saya ngomong apa adanya, nggak hanya di belakang, di depan Pak Jokowi langsung. Kalau menurut saya ya, revolusi mental itu di era Pak Jokowi adalah justru ketika Pak Jokowi jadi gubernur. Sampai era Ahok ya. 2017. Dari 2012. Dan itu saya termasuk yang appreciate kan? Iya, jadi kenapa? Karena ya di kantor-kantor kelurahan, kecamatan itu benar-benar petugasnya tuh standby, kemudian cepat kerjanya, tidak ada pungli, itu benar-benar bagus. Tapi setelah itu, dan saya kan nggak pernah mengkritik itu. Iya. Justru saya yang mengendorse kan, makanya 2014 saya kan dukung Jokowi. Iya. Gitu. Tapi setelah itu untuk level nasional kayaknya kurang ya. Kurang terrealisasi gitu. Padahal sebenarnya untuk di level DKI Jakarta itu udah bagus banget pada saat itu. Kenapa begitu? Saya ingat Ben Bland kalau nggak salah ya mengatakan bahwa Jokowi ini manajer, bukan ideolog, bukan pemimpin yang punya abstraksi. Dia tuh manajer, eksekutor. Nah, Anda kalau mengeksekusi lingkup wali kota bisa katanya. Iya. Lingkup kota. Jadi dia bilang Jokowi ini levelnya wali kota tapi jadi presiden. Iya. Nah bisa. Tapi kalau sudah untuk presiden kan Anda tidak hanya eksekutor tapi abstraksi kan, karena dia pemimpin ideolog kan. Nah itu yang dianggapnya Jokowi tidak punya.